Oh ya Jamalu Sidana Nabi ya Jamalu. Suatu hari baginda Rasul memberikan pelajaran berkhusus kepada istri beliau, yaitu Siti Aisyah, umumnya kita kepada umatnya. Ketika Siti Aisyah sedang asyik menyulam, menjahit, karena ada beberapa jubah baginda Rasul, beberapa bagian yang robek. Sedang asyiknya Siti Aisyah menjahit, dengan keadaan kondisi cahaya yang remang-remang, tiba-tiba terjatuh jarumnya. Dalam kondisi sinar cahaya yang terbatas, remang-remang Siti Aisyah mencari-cari jarum yang jatuh itu. Beberapa saat tidak ketemu. Sedang sibuknya Siti Aisyah mencari jarum yang jatuh itu, tiba-tiba masuk baginda Rasul ke kamar tempat di mana Siti Aisyah menjahit. Karena bisa dikatakan rumah Rasul itu, Pak, makanya kadang-kadang kita malu, Pak, yang punya rumah mewah kalau kita lihat sejarah daripada peninggalan rumah Rasul. Ya, ukuran persegi 4 lah, Pak, di mana tempat masak, tempat istirahat, tempat bercengkrama dengan istri di situ, Pak. Makanya diriwayatkan ketika baginda Rasul sedang sholat, Siti Aisyah terbangun karena kaki Siti Aisyah menyentuh badan Rasul. Berarti saking sempitnya Pak rumah. Dengan peralatan rumah tangga yang ala kadarnya, atap-atapnya dengan ilalang-ilalang, kalau siang tembus sinar matahari, kalau malam tembus hawa dingin. Kalau terima tamu di situ, makan di situ, ambar sajadah sholat di situ.
Sampai-sampai Siti Aisyah terkaget, sampai-sampai dia langsung bisa memandang jarum yang ada di bawah itu, Pak. Saking terang. Kemudian Siti Aisyah langsung mengambil jarum itu dan berkata, "Ya Rasulullah, aku bahagia, aku bangga, aku beruntung sebagai istrimu dan bisa melihat cahaya wajahmu yang sangat luar biasa." Kemudian kata baginda Rasul, "Wahai Siti Aisyah, kau beruntung telah melihat wajahku, dan beruntunglah para sahabat-sahabat yang hidup dengan sekurunku karena melihat ketampan cahaya daripada wajahku. Tapi nanti Siti Aisyah di padang mahsyar ada sekelompok umat dariku yang mereka tidak akan mampu pernah melihat wajahku. Udah kondisi mereka tidak hidup sekurun denganku, bahkan maka nanti mereka di padang mahsyar tidak bisa mampu melihat akan keindahan wajahku sebagai nabinya." Siti Aisyah kemudian bertanya, "Siapa ya Rasul?" Jawab baginda Rasul, "Yaitu orang tatkala diperdengarkan di sisinya disebut namaku, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Maka hamba seperti ini, umat model kayak gini," kata baginda Rasul, "nanti di yaumil mahsyar dia tidak melihat akan keindahan wajahku." Na'udzubillah min. Bahkan sebagian ada konteks hadis yang lain kata baginda Rasul di mana disebutkan namanya di sisi seseorang, kemudian dia tidak berselawat, diam saja, maka kata Rasul, "Abakhalu," itu adalah orang paling pelit. Buntut gak sih? Makanya ketika baginda Rasul sedang asik santai dengan para sahabat, lengkap hampir sahabat dari Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa sahabat yang lain. Kata Rasul, "Tahukah kalian apa ya Rasul? Nanti ada satu umatku, golongan, dia sekurun denganku, hidup bareng denganku saat ini, tapi gak begitu dekat denganku, dan bahkan dia bukan sahabat inti dariku. Tapi nanti dia dekat benar denganku di akhirat, di surga itu dekat banget dengan aku," kata baginda Rasul. Ini mendengar kalimat ini, para sahabat yang dikatakan ulama Rasyidin yang 4 ini ya sedikit galau lah, sedikit bermuka masam, karena begitu jelas kalimat baginda Rasul bahwa nanti di surga aku dekat dengan seseorang simpulan, dia umatku, hidup sekurun denganku, tetapi bukan sahabat inti denganku. Berarti kan bukan daripada yang khalifah yang 4 ini. Sampai salah satu sahabat bertanya, "Gak cemburu sih Abu Bakar?" "Cemburu sih." "Umar?" "Galau sih." "Penasaran siapa ya Rasul?" Bentar lagi dia lewat. Sedang asik begitu, bener Pak. Ini saya lupa namanya, itu simpulan lah. Dia lewat dipanggil sama Rasul. Nah itu orangnya. Dipanggil sama Rasul, pakaiannya biasa, dan memang dia sahabat biasa, bukan sahabat istimewa di kalangan Rasul. Dipanggil sini pulang, dia baginda Rasul. Coba tanya, "Kamu sehari semalam berapa kali berselawat kepadaku?" Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, aku gak bisa menghitungnya." Kenapa? Saking banyaknya. Kecemburuan daripada dekat nanti di surga dengan baginda Rasul dinilai seberapa banyak baca sholawat. Kadang-kadang kita mukadimah begitu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan. Makanya saya kurang setuju Pak. Kurang setuju gimana? Kadang-kadang kan ada kita mukadimah begini Pak. Yang keduanya sholawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasul. Saya kurang serap Pak. Untuk selawat dan salam ke baginda Rasul bukan mudah-mudahan Pak, tapi pasti. Bukan mudah-mudahan selawat dan salam ke baginda Rasul mah pasti. Kenapa? Ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, berselawat kepada Nabi. Berarti selawat dan salam pasti Allah limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mestinya begitu. Ada ayatnya. Allah dan malaikat selawat. Kalau mudah-mudahan kan seolah-olah nggak pasti. Kadang iya, kadang kagak. Makanya selawat daripada inti seluruh selawat, kalimatnya pendek, Pak. Dan seluruh selawat yang ada di jagat raya ini dicetak dari situ. Mana selawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat inti, Pak. Seluruh selawat, mau selawatul mukhtar, mau selawat al-badru, mau selawat sifa, mau selawat apapun bentuk selawatnya yang merupakan penjabaran dari para ulama atau penjabaran dari beberapa fuqaha atau penjabaran dari beberapa al-hikmah, tetap diambil bahan daripada kalimat selawat inti sallallahu ala Muhammad. Kan selawat kita nggak harus wudu, Pak. Baca selawat nggak harus wudu, nggak harus hadap kiblat baca selawat, Pak. Yang penting di mana kamu tidak sedang melakukan hal yang bersifat najis atau kamu sedang ada posisi di tempat najis, baru jangan berselawat. Contoh, jangan, Pak, di kamar mandi, Pak. Kira-kira lagi ngedemah, jangan nanti ya, mentang-mentang dawam di kamar mandi diembat terus, ya jangan. Perek dulu dalam hati. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bersih, bersuci, istinja, keluar wudu, baru sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Makanya ada seorang ulama, dia itu sehari-harinya nggak makan nasi, Pak. Dia nggak makan nasi, dia nggak makan daging, dia nggak makan lauk pauk. Ulama ini tiap hari makannya apa? Bubur dihaluskan terus dicampur air. Ulama ini, Pak, makannya udah bubur dicampur air. Bayangin Pak rasanya. Bubur udah halus, Pak, lembut dicampur air pula. Ada ulama seperti itu, Pak. Ini santrinya, ini kiai kita kenapa ini katanya? Dibilang tua, belum tua. Saya lihat tampak dirinya utuh, belum ompong. Uzur nggak ada uzurnya, sakit juga kagak. Hampir saya menyantren di sini nih kiai makannya bubur aja di ulama. Penasaran, Pak, namanya santri Pak, gatal, Pak. Ada perbuatan guru yang kurang-kurang tidak tercapai oleh akalnya, dia bertanya santri itu. Ketika si kiai ini sedang santai sambil zikir, Pak, ulama mah. Kemudian santrinya datang, Assalamualaikum Kiai. Salam. Ganggu nggak Kiai? Enggak, kalau banyak ngomong mah. Mau nanya Kiai, nanya apa? Begini Kiai, iya. Kiai kan belum tua, betul? Nggak ada uzur sakit kan? Enggak. Gigi utuh. Tapi kok Kiai itu makannya bubur aja, bubur pun sampai lunak banget dicampur air pula Kiai. Dan begitu Kiai makan, saya lihat tanpa tidak ada Kiai itu mengunyah, masuk glek, masuk glek, masuk glek. Kenapa Kiai? Apa enaknya begitu Kiai? Mau tahu? Mau tahu Kiai? Tadi kamu bertanya ngobrol sama saya berapa makan waktu itu? Kurang lebih 5 menit Kiai. Kalau umpama 5 menit itu dipakai untuk mengucapkan salawat umpama sallallahu alaihi Muhammad, berapa ratus kamu dapat? Dari 5 menit. Bengong Pak santrinya. Guru ke situ. Nah, kalau umpama sallallahu alaihi Muhammad 1 detik, 1 menit berapa? 60 detik. 60 dikali 5 menit berapa? 300 detik. 300 salawat kamu sudah dapat. Minimal orang yang nanti dicintai oleh baginda Rasul, dekat posisinya dengan baginda Rasul, sehari semalam minimal 200 salawat. Minimal 200 salawat. Bahkan guru besar kita almarhum Al-Habib Mudir Al-Musawwa, itu di biografinya beliau mengatakan tidak kurang, Pak, sehari semalam itu baca salawat 5.000 kali. Subhanallah, 5.000 kali, Pak. Kalau kita kan beda, Pak. Baru dulu itu tasbih kemana, peci kemana, Pak. Jika dekat AC, Pak, kipas kencang, aduh mantap. Kata bininya, bapak lo gak keluar-keluar mau di kamar. Jika dia kencang, katanya 5.000 selawat. Dawamkan, Pak.
silakan. Yang penting kalimatnya betul saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, maka kata si ulama itu, makanya aku nggak makan nasi, aku nggak makan lauk pauk. Coba kalau umpama satu piring nasi yang kemudian ditambah lauk pauk, 1 sendok itu berapa kali aku harus mengunyahnya. Sedangkan kunyahan rahamku itu aku pakai untuk berzikir kepada Allah. Kalau 1 sendok aku punya kurang lebih 20 atau 30 kali ngunyah, karena harus hancur itu makanan. Coba 1 piring berapa sendok? Begitu Pak Kiai menghitungnya tuh ulama. Itu santri ngangap aja santri. Masya Allah Kiai, subhanallah. Makanya aku tuh makannya bubur, udah lunak dikasih air. Kenapa? Aku nggak ingin mubazir cuma untuk mengunyah makanan, lisanku lepas dari zikir kepada Allah subhanahu. Kita lagi bawa kendaraan menuju tempat kerjaan. Ini lisan pengen baca apa? Ikutin. Umpama lagi sama selawat, ikutin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nanti tuh Pak, nanti begitu udah sering banyak, tiba-tiba lisan kita belok Pak. Apa beloknya? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Aja terus, tiba-tiba dia pengen subhanallah, 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 subhanallah. Nanti subhanallah banyak, berapa kilometer kita baca, dia minggir lagi Pak, bengkok lagi dia. Minimal dalam kondisi capek dan lelah, insya Allah, alhamdulillah. Kita lanjut kepada pembahasan kitab Hikam karangan Imam At-Thail Al-Iskandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala ijtihadu bima dumina laka wa taksiruka bima tuliba minka dalilu ala intimashil basirati minka. Ijtihadu utawi kesungguh-sungguhan kamu bima pada perkara dumina yang telah Allah simpen itu perkara laka buat kamu. Jadi makna dumin ini domanu itu perkara yang telah Allah persiapkan, yang telah Allah simpan dan tidak Allah kurangin dan tidak Allah mubazirkan. Perkara itu pasti diberikan kepada hambanya. Wa taksiruka yang kemudian perkara tersebut dapat mengurangi kamu bima pada perkara tuliba yang telah kamu cari minka darimu. Dalilu ala timasil basirah itu merupakan dalil, berarti mata hati kamu telah mati. Apa maknanya? Jadi begini, Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah ketika kita berumur di janin kurang lebih 4 bulan 10 hari, Allah memerintahkan kepada malaikat. Apa perintah Allah kepada malaikat? Yaitu meniupkan ruh ke dalam janin. Ketika ditiupkan ruh ke dalam janin, malaikat itu juga diperintahkan bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun au sakiyun. Malaikat diperintahkan untuk mencatat bagaimana bentuk ajalnya, kapan dan di mana dia dicabut nyawa. Malaikat juga diperintahkan untuk mencatat bagaimana amal dia ketika hidup di dunia. Malaikat juga mencatat berapa kadar banyak rezeki yang Allah berikan kepadanya ketika hidup di dunia. Apakah nanti sa'idun, dia di dunia menjadi orang yang bahagia sukses, au syakiyun, atau dia kehidupan di dunia celaka. Sudah Allah catat ketika kita berumur 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu kita. Dunia telah Allah simpan itu semua dengan dijaga dengan baik. Terus wa taksiruka bima tuliba minka. Mengapa sesuatu yang telah Allah jamin, ajalnya telah Allah tentukan di mana kau mati dan kapan dan sedang apa. Rezekimu telah Allah tentukan, kau seberapa rezekimu, berapa per hari kau dijamin oleh Allah. Kenapa waktu siruka minka? Semua itu kamu masih cari sehingga
min katuliba. Kamu mengurangi kadar yang sebenarnya kamu dituntut untuk melaksanakannya, tetapi tuntutan kamu melaksanakannya malah berkurang, tergadaikan waktunya habis dengan mencari sesuatu yang telah Allah simpan untukmu. Ini sudah Allah tentukan kita berumur 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Ya, berarti kita nggak ada perintah, Pak. Karena urusan ajal, urusan rezeki, catatannya, urusan amal itu perbuatan Allah fi ilmillah. Tuh. Karena kalau takdir Allah yang tidak perlu campur tangan hambanya itu namanya takdir mubram. Seperti Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan manusia. Allah tidak perlu campur tangan manusia, tidak perlu campur tangan makhluknya. Itu namanya takdir mubram. Ada yang namanya takdir mu'allaq, di mana Allah menciptakan sesuatu diikut sertakan ikhtiar makhluknya. Allah menciptakan bangku, Allah menciptakan gelas, Allah menciptakan HP, Allah menciptakan kitab. Ini semua ciptaan Allah. Cuman ini takdir mu'allaq. Allah ciptakan melalui ikhtiar campur tangan makhluknya. Tapi sedangkan ajal, kematian, jodoh, rezeki, kita bahagia atau susah, itu sudah ada di catatan domina, disimpan oleh Allah. Berarti kita tidak perlu menuntut dari Allah. Tetapi wa taksiru min katuliba, sesuatu yang Allah tuntut dari kamu, kamu lalaikan sehingga kamu gadaikan untuk mencari menuntut sesuatu yang telah Allah simpan. Jadi kan namanya orang kebelinger, Pak. Kata Allah, aqimis sholat, dirikan sholat, johor kecapean, asar kelelahan, maghrib ketiduran, isya kepulusan, subuh kebablasan, begitu incuna setan. Kecapean mencari sesuatu yang telah Allah simpan dan tentukan untuknya, sehingga sesuatu yang Allah tuntut darinya dia melalaikannya. Jelas dalilnya Allah memerintahkan sholat, jelas dalilnya Allah memerintahkan puasa, jelas dalilnya Allah memerintahkan ibadah, jelas. Tetapi kenapa sesuatu yang Allah perintahkan kamu lalaikan, sedangkan sesuatu yang telah Allah tanggung Allah tanggung dan Allah simpan, kamu ngotot ikut campur dengan itu. Sehingga dengan ngototnya kamu ikut campur, dengan ijtihad kesungguhan kamu, sehingga menggadaikan, melalaikan, menyita dan mengambil semua hak Allah sebagai Tuhan untuk disembah olehmu. Jadi bahasa begini, Pak. Kalau Allah menentukan satu perkara itu ada ta'alluqnya, mangga silakan. Kamu diberi kewenangan untuk ikhtiar. Karena manusia wajib berikhtiar. Tetapi kalau hal tersebut sudah merupakan kewenangan mutlak Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, tolong jangan suka ikut campur, gitu Pak. Biar itu pekerjaan Allah. Tuh. Maka tugas kita, tatkala kita, ini kayaknya saya boleh berikhtiar, maka lakukan ikhtiar. Pilihan, saya boleh meletakkan gelas ini, boleh di pinggir, boleh di tengah, silakan, terserah saya. Kalau pengen aman, taruh di tengah. Kalau pengen rawan jatuh, taruh di pinggir. Itu ikhtiar. Kita boleh berikhtiar di situ. Gitu. Tapi kalau umpama kita request pengen lahir dari rahim umpama artis Hollywood, kan itu nggak bisa, Pak. Itu udah hak Allah umpama. Pengen lahir umpama dari rahim presiden, nggak bisa. Pengen lahir nih, ya Allah, saya request hidung rada mancung umpama, kulit bule-bule gitulah umpama gitu. Tinggi semampai umpama kayak foto model, nggak bisa. Itu hak Allah. Bagaimana bagian sudah ketentuan Allah. Kita tidak diberhak untuk ikhtiar ikut campur dalamnya. Itu namanya takdir mubram. Namun Allah kita diberikan kesempatan untuk berikhtiar. Maka dalam kondisi seperti itu Allah memberikan satu gambaran kepada kita hambanya. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan
perintahkanlah keluarga kamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam beramal ibadah. Walan nas'aluka rizqan, dan janganlah kamu meminta daripada rezeki. Nahnu nurzuquka wal aqibatu littaqwa. Karena rezeki itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menanggungnya. Wal aqibatu littaqwa, dan nanti siapa orang yang dia melalaikan sholat, umpama mencari sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Allah untuknya, wal akibatu, maka nanti akibatnya jelek. Kalau umpama seorang hamba dia itu mengutamakan perintah Rabbnya dan membiarkan Rabb mengurus daripada apa yang menjadi ketentuan Rabbnya, maka wal akibatu littaqwa, orang itu orang takwa dan nanti selamat di akhirat. Alhamdulillah. Maka hikmah yang kelima ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kudu sadar diri, tahu diri. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang merupakan urusan Allah sehingga menyebabkan dalilun timasil qalbi, atau ciri daripada alamat matinya hati kita. Maka kata ulama hikmah, ulama tasawuf, ciri matinya hati seorang hamba itu ada 10 perkara. Ada beberapa ulama yang meringkasnya, ada yang meringkas menjadi 3, ada yang meringkas menjadi 5. Ciri-ciri matinya hati seorang hamba. Yang pertama apa? Yang pertama, za'antum annakum tuhibbunallaha wa la ta'buduna ilaihi bihaqqin. Kamu meyakini bahwa kamu cinta kepada Allah. Kamu meyakini bahwa Allah adalah Rabbmu. Kamu ikhlas, kamu sebagai hambanya dan ikhlas diatur oleh Rabbmu Allah Tuhan Subhanahu wa taala. Tetapi wala ta'buduna ilaihi bihaqqin. Kamu tidak beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah. Maka itu merupakan ciri hati kamu dalam keadaan sakit, dan nanti bisa karena sakitnya parah hati kamu bisa mati. Jauh dari perintah Allah, tapi malah mengejar-ngejar perkara yang telah Allah tanggung bagi kita. Satu. Yang kedua, ciri orang mati hati adalah za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tattabi'u ilaihi bihaqqin. Kamu meyakini kamu cinta kepada baginda Rasul, kamu meyakini bahwa Rasul adalah sebagai nabimu, sebagai rasulmu, kamu meyakini bahwa kamu pengen aku menjadi umatnya, wala tattabi'una ilaihi bihaqqin, tetapi kamu tidak mengikuti kepadanya dengan sesungguhnya ittiba. Terkadang kita sholat ikut aturan Rasul, sholu kama ra'aitumuni usolli, tetapi dalam konteks berkeluarga kita keluar kadang berbeda dengan syariat Islam. Kadang kita menutup aurat apa seperti dituntunkan Islam, tapi terkadang dalam bermasyarakat kita keluar daripada koridor Islam. Kita pakai salamnya salam Islam, tetapi terkadang kita berpolitik bukan berpolitik seperti Islam. Maka seperti itu, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tattabi'una ilaihi bihaqqin. Kamu meyakini kamu cinta kepadanya, kamu mengangkat dia sebagai Rasul akhir zaman, kamu berikrar kamu adalah umatnya, tetapi kamu tidak mengikuti kepadanya dengan keseluruhan yang semestinya. Ada bagian-bagian yang terkadang kita mengikuti baginda Rasul, tapi terkadang ada bagian yang kita pengen atur sendiri, keluar daripada ketentuan Rasul. Maka ini ciri hati kamu akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah qara'tumul Qur'ana wa la tattabi'u lahu. Kamu baca Al-Qur'an, kamu pahami Al-Quran, kamu dalami Al-Quran, tetapi apa yang terdapat di kandungannya kamu tidak mengikuti. Sama itu ciri hati kamu akan mati. Bahkan yang keempat cocok dengan konteks sekarang kita talim. Apa? Akaltum. Kalian memakan rizquhu, rizkinya Allah, pemberian dari Allah. Tetapi apa yang kamu makan itu
tidak mendatangkan sifat syukur kamu kepadanya, maka hati kamu akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pertemuan hikmah kali ini kita harus sadar diri bahwa ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang itu merupakan hak mutlak, koridor ketentuan Allah sebagai Rabb. Dan satu sisi ada perkara-perkara ketentuan Allah yang mana kita boleh dilibatkan untuk berikhtiar. Maka disitulah silakan kita berikhtiar. Artinya apa? Artinya dalam keyakinan umat Islam, rukun iman yang keenam adalah qada dan qadar. Ketetapan dan realisasi dari ketetapan itulah yang harus kita imani. Terkadang kita iman kepada sesuatu ketetapan Allah yang menguntungkan buat kita, tetapi tatkala ketetapan itu merugikan buat kita, langsung kita rame-rame menolaknya. Na'udzubillah min dzalik. Awas itu. Padahal amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, juga iman kepada qada dan qadarnya Allah. Khairihi, baiknya itu qadar, wa syarrihi, atau buruknya itu qadar. Kita nggak boleh milih, Pak. Kalau kau diberikan qadar yang baik, bersyukur. Kalau kau diberikan qadar yang buruk, sabar. Maka orang tersebut akan selamat dunia akhirat. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa orang yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya, dan barang siapa orang yang kufur, Allah tidak akan turun derajat jadi Tuhan. Tetap Allah itu ghaniyyun karim, Allah Maha Kaya dan Maha Bijaksana. Maka kalau telah demikian, wa ya'adu bil qalbi tadarakal umur, maka segeralah kita meninggalkan perkara-perkara yang sekira-kiranya mengganggu ibadah kita, yang padahal itu perkara sudah Allah tanggung, itu perkara sudah jadi ketetapannya. Jangan sibuk, jangan so action, jangan so takwa, jangan so ini. Udah, itu koridor perbuatan Allah, itu koridor sudah pekerjaan Allah, ketetapan Allah. Ada bagian-bagian yang memang kamu harus ikut disertakan oleh Allah, silakan. Itu. Maka tatkala seseorang hamba berusaha, maka dia harus sadar bahwa usaha itu hanya merupakan kewajiban ikhtiar, tapi hasil tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak yang terkadang merusak iman kita. Kita ngoyo mengajar sesuatu yang kita inginkan. Sampai apa? Ibadah mahdoh kita terbengkalai. Sampai apa? Ibadah-ibadah sunnah kita terbengkalai. Padahal yang kita kejar itu dominan sudah disimpan sama Allah sejak kita berumur 4 bulan 10 hari dalam kandungan itu. Makanya Imam Malik ditanya, Pak, wahai Imam, ya, tampak dari kami itu kau santai saja Imam. Tidak tampak kau seperti orang khalayak ramai mencari nafkah begini, kau santai saja Imam. Betul. Tapi tatkala bagian ubudiyah kulihat kau sangat nasyitun, gesit Imam. Pastinya begitu. Bukan kita diwajibkan berikhtiar Imam? Betul. Bukankah perintah untuk mencari gigit itu merupakan perintah yang nyata? Betul. Lalu kenapa Imam? Sehingga kami nampak di pandangan kami sehari-harimu, kau tidak ada merasa dibebankan dari hal itu Imam. Jawab Imam Malik, nih, rezekiku sudah Allah tentukan, tapi ibadahku aku belum tahu bagaimana kualitasnya. Ajalku sudah Allah tentukan, tapi tawadhuku untuk menjadikan aku sebagai hamba di sisinya belum Allah akui. Maka aku sibukkan untuk itu. Seberapa besar sih ukuran perut kita? Paling juga Pak sebesar batok kelapa Pak ya. 2 suap setengah piring cukup Pak.
makan di restoran pun atau di tengah sawah, tetap Pak yang beda cuman nyampe di kerongkongan, sate masuk, udah lewat kerongkongan sama rasanya masih kong. Makanan Pak di Mall Karawaci umpama satu porsi 200.000, sama di Petani umpama dicocol tuh daun singkong sama sambal, cuma di batas kerongkongan doang, sudah lewat situ mas sama. Bahkan keluarnya kita nggak keciri yang mana yang sate, yang mana yang singkong, ya kan begitu Pak, ya baunya mas sama tuh. Tapi itu semua bisa jadi ibadah, bisa jadi tidak. Itu tadi, kalau untuk mendapatkan itu kita dapatkan dikarenakan tidak mengganggu ubudiyah kita, maka itu jadi berkah. Yang kita makan jadi tenaga untuk ibadah. Ini benar singkong, cuma dicocol pakai gula putih. Ya sama teh setengah cangkir, benar memang secara syariat mah dipandang mata kagak enak lah, artinya sederhana saja. Tetapi kalau hal tersebut merupakan timbul dari rasa syukur dan tidak mengganggu ubudiyahnya, maka itu makanan luar biasa, menjadi generator penggerak untuk dia beribadah. Tetapi walaupun dihadapkannya puluhan tusuk sate, di sebelah kirinya 2 porsi soto, di sebelah kanannya umpama tongseng, diiringi dengan beberapa gelas jus, melon, jeruk, macam-macam. Pokoknya serba enak lah. Makanan seperti itu tidak akan menjadikan berkah dan generator penggerak untuk ibadah kalau untuk mendapatkannya kita melalaikan kewajiban kita kepada Rabb kita, maka itu tidak berkah. Makanya suka ada jamaah bertanya begini, Ustaz, ya saya kadang bingung. Gak usah bingung Pak, ya emang sebenarnya gak usah bingung. Kenapa? Saya nggak bisa membedakan Ustaz. Apa maksudnya? Iya, saya lupa lah. Artinya apa? Saya nggak tahu yang saya makan dan anak istri saya itu halal apa tidak rezekinya. Oh, kan Bapak yang cari rezeki. Usaha saya Pak gak jelas. Kalau orang di perusahaan mungkin jelas gajian dari perusahaan. Saya mah di siapa yang ngajak saya kerjain Pak. Bisnis apa saya lakukan, profesi apa saya lakukan, serabutan lah. Tapi lumayan besar. Kadang-kadang kalau volume bisnis ya bisa kebeli sampai 4-5 karung beras. Nah, dari simpang siurnya itu asal uang umpama dari teman-teman, terkadang saya sulit memilih mencirikan ini makanan yang saya makan itu berkah atau mengandung hal yang subhan atau bahkan mengandung hal yang haram. Bagaimana Pak Ustaz bisa membedakannya? Sedangkan kalau sudah diberikan sate, uang halal dan uang haram diberikan sate sama rasanya. Nggak mungkin tuh sate begitu digigit alot umpama dari uang haram, begitu dari uang halal enggak, tetap masih sama. Saya bilang begini Pak, nih sampean sekarang Senin, Selasa, Rabu bisnis apa, usaha apa, terus nanti hasil dari itu tunggu beberapa hari coba. Dari hasil itu ada nggak giro semangat buat ibadah? Kalau di situ ada ente merasakan ada semangat ibadah, itu ada kencang semangat ibadah, insya Allah itu yang dimakan berkah. Tuh satu. Yang keduanya umpama berlanjut lagi seminggu 2 minggu, begitu 2 minggu ke depan ente merasakan bahwa semangat ibadah ente kerasa banget berkurang, turun. Itu biasanya badiah dan qobliyah nggak pernah lepas, ini mah lepas. Biasanya Senin Kemis nggak pernah lepas, ini lepas. Biasanya baca Quran walaupun selembar atau 2 lembar dalam 1 hari nggak lepas, ini lepas. Ciri berarti di situ yang ente makan tidak ada berkah untuk ibadah. Tuh cirinya. Gitu Pak. Gampang cirinya. Lihat daripada aplikasi kita dalam ibadah, ada peningkatan atau tidak. Oke, saya begitu aja. Umpama saya ada kegiatan begini, ngajar begini, umpama datang orang umpama Ustaz ada titipan begini. Saya ikut dulu nih, gitu, ntar dulu begitu Pak. Bahkan kita ada bahasa begini, berbagi karena boleh dibagi. Ada yang nganterin uang umpama 2 juta, saya pegang aja nih kemana, gua anterin nih. Oh iya, ada umpama kiai orang tuanya meninggal, saya anterin. Ini Pak, ada umpama buat anak yatim, saya kasih. Udahlah, itu saya makan yang dari ngajar aja. Gitu, Pak.
yang dikasih nggak jelas begitu. Katanya ada titipan, katanya ada salam. Ntar dulu lah, karena kita nggak tahu dari si fulan lah, dari si inilah, kita nggak tahu gitu. Makanya kita dari ngajar, dari ikhtiar kita, artinya mengajar ilmu agama, insya Allah itu berkah. Maka saya bilang istri sama istri begitu Pak. Betul, istri itu kan inilah apa namanya, ini juga pegawai juga Pak. Jadi saya bilang udah yang itu buat kendaraan ya, buat inilah mudah-mudahan genteng tembok. Nah yang dimakan tuh yang kamu dari ngajar, yang saya dari ngajar, yang dari para santri yang ikhlas orang tuanya itu anaknya diajarin agama, itulah insya Allah itu jadi berkah. Saya bilang begitu Pak, karena kita nggak tahu. Nah nanti tahu-taunya begitu diukur dari kualitas ibadah kita. Makanya kita seminggu kencang nih, waduh kencang banget Pak, Quran sampai ngelepas, selawat juga kencang, 2 minggu masih kencang tuh Pak, masih mau sholat sunnah, masih mau tahajud, ayo kencang Pak. Begitu akhir bulan Pak kendor tuh, kadang-kadang kendornya kecil banget. Nah kita evaluasi, ini terkadang dari makanan yang kita makan itu mengandung perkara bukan hanya subhat, kadang-kadang perkara haram masuk, itu menyebabkan tersumbatnya giroh semangat kita dalam ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Maka cara mengeluarkannya mudah saja. Apa yang kita punya ketika itu kita tasarrufkan pada hamba Allah yang membutuhkan sebagai pensucian diri kita terlepas dari perkara subhat. Bahkan Sayyidina Umar begitu disodorkan perkara subhat, udah sampai kerongkongan dikatakan itu perkara subhat, langsung sama Sayyidina Umar dimuntahkan kembali. Kenapa? Dia takut nanti berefek kepada ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja talim kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi diri pribadi dan jamaah, agar dalam kehidupan ini kita bisa mengukur diri, kita bisa tahu diri sebagai hamba Allah, mana perkara-perkara yang merupakan pekerjaan Allah sebagai Rabb, mana perkara-perkara yang merupakan boleh diikuti pada kita sebagai seorang hamba. Maka di situ boleh kita berikhtiar. Bahkan kalau ikhtiar itu pertama ikhtiar wajib, kita wajib untuk melaksanakannya.